Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Gemakas Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan bergereja, ya, supaya kita bisa dengan lebih tepat merespon berbagai isu dan juga supaya kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia teologi sehingga hidup bergereja kita tidak mandek tapi dapat terus berkembang. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang apa yang baru saja berlangsung, peristiwa besar di negeri kita Indonesia, itu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden. Kita berbincang tentang bagaimana kita sebaiknya merespons hasil hitung cepat atau quick count dari Pilpres 2024 ini. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Andri Punawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Selamat jumpa Pak Andri. Iya, selamat jumpa Pak Lianus. Apa kabar Surabaya? Surabaya aman, panas tapi aman. Panas tapi aman. Ya, Pak Andri adalah di samping sebagai pendeta GKI, beliau juga adalah salah seorang ketua di PGI wilayah Jawa Timur, ya, aktif memberikan ceramah-ceramah tentang kehidupan publik, ya. Pak Andri, kita bicara mengenai hasil quick count ini atau hitung cepat, ya. Ada kan kalau kita misalnya melihat respon dari para pihak di paslon di Pilpres ini kan, walaupun benar bahwa kita mesti menunggu perhitungan KPU yang itu adalah final, tetapi dari apa namanya komentar-komentar itu ada semacam, atau saya melihat paling tidak bahwa ada semacam keraguan sebenarnya terhadap hitung cepat ini. Nah, bagaimana menurut Pak Andri ini kita menempatkan hitung cepat dalam rangka yang mengatakan beginilah hasil Pilpres? Iya, karena memang ada gegap gempita ya di jagat media tentang quick count ini. Menurut pandangan saya sih kita perlu menghargai bahwa quick count sebagai sebuah metode akademis ya, yang selama ini memang relatif akurat dan bisa dipercaya. Karena selisihnya biasanya sekitar 1% saja dari penghitungan yang resmi. Walaupun kita harus menunggu 35 hari, namun dengan quick count itu kita sesungguhnya disiapkan secara mental untuk mendapatkan hasil rekapitulasi suara rakyat di seluruh Indonesia. Maka menurut saya Pak Arli, kita perlu menerima hasil hitung cepat ini sambil menantikan hasil resmi dari KPU. Jadi kita artinya hasil hitung cepat ini itu pantas dipercaya ya, walaupun sekali lagi kan orang mengatakan ketika sebelum pemilu bahwa ini sebenarnya dibayar begini begitu untuk menggiring opini begitu. Kalau menurut Pak Andri? Iya, memang ini perdebatan yang sengit sekali ya di bangsa kita, karena kita sedang berada dalam situasi yang tegang ya. Tapi menurut saya hasil ini perlu dihargai sebagai raport politik elektoral dan demokrasi Indonesia. Persoalan kita suka atau tidak suka dengan raport demokrasi kita, mau atau tidak mau dengan raport yang sudah terbit, itu nanti akan ada mekanismenya sendiri, gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Walaupun dalam perkembangannya ini ada berita bahwa Ketua MK lama dikembalikan posisinya, saya tidak tahu apakah itu bisa terkonfirmasi atau tidak nanti, tapi proses gugatan itu bisa ditempuh. Namun dari yang sudah-sudah memang menurut pengamatan saya masyarakat Indonesia itu cenderung menjunjung tinggi harmoni daripada konflik yang berkepanjangan. Maka nampaknya meskipun ada kegaduhan, ini kegaduhan tidak akan berlangsung lama, dan jalan yang terbaik menurut saya ya kita menerima ini raport kita sambil menunggu hasil resminya.
Jadi artinya bisa kita pegang sebenarnya bahwa ini ya kurang lebih lah nanti meski tunggu 35, tapi kurang lebih sebenarnya hasil yang akan keluar dari KPU adalah sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh para surveyor itu, begitu. Betul, meskipun ada pasangan calon yang masih tidak percaya ya, eh, angkanya begitu merosot begitu. Tapi ya dari sekian banyak lembaga survei yang merilis quick count ini, eh, hasil mereka kan Kurang lebih sama. jauh berbeda ya. Pasangan 02 semuanya lebih dari 55% begitu. Dan apapun hasilnya itu akan menunjukkan ya pemilu presiden bakal satu putaran gitu. Nah, kalau kita melihat misalnya merujuk ke belakang ya, sebelum pemilu dilaksanakan kan rata-rata ini surveyor itu kan memberi angka maksimal andaikan ada yang menang atau pasangan 02 diprediksi menang itu kan angka tertingginya itu 52%. Bahkan sebenarnya kan sebelumnya hanya sekitar 48%. Nah, kalau kita lihat hasil quick count kemarin ini, itu kan rata-rata di angka 58% dan ini membuat jarak itu begitu telak, begitu jauh. Bagaimana Pak Andri melihat ya perbedaan antara yang diperkirakan sebelumnya sekitar paling tinggi 52 sekarang ke 58 itu cukup melonjak menurut saya. Iya, ini seingat saya di dalam sejarah pemilu Indonesia baru kali ini ya, survei elektabilitasnya lebih rendah daripada kenyataannya. Iya, iya, iya. Dan ada anomali juga yang menarik adalah PDIP itu tetap menjadi partai yang dominan ya, mayoritas sekitar 17-18% ya. Artinya tetap sebagai pemenang utama Gerindra sekitar 13%-an. Dan ini merupakan hasil yang saya sendiri juga kaget dalam arti, wow, ini sebuah anomali yang menjadikan pesta demokrasi kita kali ini benar-benar seperti pertandingan sepak bola, Pak Arianus. Tidak bisa diprediksi. Ya, bola itu bundar. Tapi di sisi lain, kalau kita mau melihat ini secara lebih cermat, sebetulnya memang dari sudut proses, kita akan bisa melihat bahwa ini sudah diantisipasi oleh banyak pihak ya, bahkan kan dalam perkembangan informasi yang terbaru 2 hari sebelum pemilu itu sudah ada informasi bahwa pasangan 02 bakal mendapatkan 58%. Oh gitu? Iya, jadi ini unik sekali. Jadi hari Senin itu sudah muncul kabar bahwa ada 58% kemenangan. Makanya nggak heran kalau kemudian begitu pemilu selesai, jam 1 ada quick count, sorenya sudah ada selebrasi ya kemenangan pasangan 02 yang menurut saya sangat well prepared itu di Istora itu. Bisa menghimpun massa segitu banyak, lalu acara-acaranya juga disiapkan dengan sangat apik ya, dan dari pihak Istora pun saya mendengar ya bahwa itu acara perayaan kemenangan itu sudah disiapkan 2 hari sebelumnya. Bahwa ini perlu dilihat dari sudut pandang yang netral ya, artinya kita tidak saya tidak sedang mengatakan bahwa ini sudah didesain sedemikian rupa sebagai sebuah kecurangan. Saya tidak mau mengatakan begitu, tetapi informasi bahwa 02 bakal dapat 58%, dan itu ditegaskan dengan Istora sudah di booking 2 hari sebelumnya ya, menurut Tempo ya, dan acara-acara itu sudah disiapkan dengan sangat baik, menghimpun massa ribuan orang di sana, sementara petugas KPPS itu kan masih Bekerja. mereka bahkan suara yang dari TPS pun belum diangkut ke kecamatan. Ini memang dari pihak 02 sudah sangat siap untuk menikmati kemenangannya. Apa itu cermin percaya diri karena entah berapapun hasilnya
entah 1 atau 2 putaran, tetapi dari survei sebelumnya memang mereka itu pasti jadi pemenang kalaupun ada putaran kedua misalnya. Apa bukan lebih dari itu persiapannya, atau karena mereka yakin 1 putaran? Menurut saya mereka yakin 1 putaran, Pak Arfi. Oh Karena gitu ya. ngundang segitu banyak orang hanya dalam waktu sekian jam ya, dan membuat acara, booking tempat, itu pekerjaan besar yang mungkin saja dari pihak Istora masih bisa maju mundur bookingnya. Tapi menurut saya sangat sangat terorganisir sih. Apalagi kemarin tidak lama setelah proses pencoblosan selesai langsung membuat deklarasi kemenangan ya. Yang biasanya dari pemilu ke pemilu deklarasi kemenangan itu kan ada di posko pemenangan. Ini ada di ruang publik dengan jumlah peserta yang sangat besar. Atau itu bukan karena koalisi besar jadi harus besar juga tempatnya untuk deklarasi begitu? Iya, bisa begitu. Tapi agak sulit bagi saya membayangkan, sulit diterima dengan nawar ya. Waktu kemarin saya melihat, wow, ini acara bisa serapi ini, konfeti, musik, semuanya ya, multimedianya sudah dibuat dengan sangat rapi, bukan hanya press conference ya, atau press release, tetapi itu betul-betul sudah seperti acara kawinan yang disiapkan sejak lama begitu. Jadi artinya menurut Pak Andri, Paslon 02 itu timnya lah sebut begitu, sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan Pilpres dan itu menang dengan 1 putaran, sehingga mereka udah menyiapkan segala sesuatu untuk tinggal menunggu waktu. Ya, tinggal menunggu waktu selesai pemberian suara dan mereka mendeklarasikan. Begitu? Iya, sangat yakin, dan kalau kita lihat memang karakternya tim Pak Prabowo kan begitu ya. Mungkin Pak Arlianus ingat dulu 2014, ketika proses quick count masih berlangsung juga, sudah ada semacam dulu drama presiden-presidenan itu. Iya. Ingat ya? Yang mengklaim menang, tapi waktu itu kan lokasinya bukan di ruang publik yang begitu besar dan bukan dalam bentuk acara ya. Tapi itu bagian dari strategi menurut saya. Strategi untuk meyakinkan rakyat bahwa hasil quick count ini layak dipercaya. Ya, dan strategi itu terlepas dari itu etis atau tidak etis, sejauh ini sih terbukti efektif kan. Tapi kalau yang lalu kan enggak, kan melawan quick count malah kan yang 2014 ya. Mereka melawan. punya versi quick count-nya sendiri. Oke, Pak Andri. Nah, ada yang menarik nih, kalau lihat kemarin data yang saya lihat yang dirilis oleh Kompas ya, Pak Andri. Jadi saya kan membayangkan kalau melihat selama ini ketiga paslon ini, dan bukan hanya mendekat pemilu tapi jauh sebelumnya, itu paslon nomor 3 itu sangat dekat dengan media. Saya bermain di media dengan sangat efektif. Ya. Media sosial itu adalah media di mana banyak anak-anak muda, Gen Z dan Y ya. Tetapi dalam angka yang dikeluarkan oleh atau yang saya baca di Kompas tadi pagi saya cek lagi, ternyata kan Gen Z dan Y ini 60% ini memilih paslon 02. Sekali lagi, asumsi saya adalah mestinya Gen Z dan Y ini memilih 03 karena dia sangat akrab dengan media dan penampilannya juga kan cukup bisa menempatkan diri lah dalam dunia anak-anak muda. Ini apa yang terjadi? Mengapa ini tidak berpengaruh? Tapi ditahan dulu Pak, setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbincang tentang merespons hasil hitung cepat dari Pilpres 2024 ini bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Saya Pendeta Liao sebagai moderator percakapan. Pak Andri, saya ulangi tadi Pak. Ini kan saya ya, paling tidak saya berpikir bahwa Gen Z dan Y itu adalah akan memilih paslon nomor, karena utamanya calon presidennya itu sangat akrab dengan media sosial, dunia anak muda, dan penampilannya pun sangat, menurut saya bisa menampilkan diri pada penampilan atau kehadiran orang-orang muda. Apa yang terjadi? Kok malah 60% kurang lebih di 002 Pak Andri? Ya, menurut pendapat saya ini sebenarnya keberhasilan paslon 02 untuk orang-orang muda menyebut membawa isu-isu yang relate dengan kehidupan anak muda. Jadi memang Ganjar dan Pak Mahfud itu menggunakan media sosial, tetapi dalam pengamatan saya isu-isu yang dipublikasikan itu adalah isu-isu yang sangat elitis dan rumit, dan itu mengundang memang edukatif, membangkitkan kesadaran, tetapi tidak efektif karena pendekatan yang isu-isunya elitis, lalu segalanya menjadi serba berat, ya. Sementara di pasangan 02 itu mereka berhasil mengkonversi figur Pak Prabowo yang meledak-ledak itu menjadi figur yang menggemaskan, gitu ya. Lalu disebut gemoy. Lalu kalau beberapa waktu sebelum pemilu, ya, beberapa bulan sebelum pemilu, ngomongin kucingnya Prabowo aja bisa seru banget. Dan itu adalah isu-isu yang relate karena Gen Z ini cenderung menangkap hal-hal yang mudah, dan keberhasilan tim 02 adalah membangun image bahwa pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang tidak ribet. Ya, dan itu pertama. Lalu yang kedua, soal preferensi politik menurut saya sudah menetap, kecuali swing voters, ya. Orang-orang yang belum menentukan pilihan itu masih melihat, membanding-bandingkan. Nah, Gen Z begitu Gibran naik itu sudah secara image mereka menganggap bahwa ada keterwakilan dari orang muda. Dan keterwakilan dari orang muda itu mengundang antusiasme, ya. Mereka nggak terlalu peduli dengan proses demokrasi, secara prosedur sehat atau tidak, secara etis atau tidak, karena pendekatannya memang bukan dalam pendekatan demokrasi, tapi pendekatannya adalah menurut saya pendekatan keterwakilan. Dan masuknya Gibran, terlepas dari berbagai perdebatan yang ada di kalangan akademisi dan para elit ataupun orang-orang yang mengikuti proses, itu bagi Gen Z ya sebagai sebuah
kebangkitan, kesempatan bagi orang muda untuk menentukan nasib bangsa. Karena kita tahu bahwa karakter dari Gen Z itu berbeda dengan generasi X atau generasi Y. Karena Gen Z ini adalah justru menjadi generasi yang sebetulnya mereka sangat melek politik. Walaupun memang isu-isu politiknya masih sangat pragmatis. Percakapan-percakapan mereka tentang bangsa dan seterusnya itu jauh lebih baik daripada generasi X atau Y di usia yang sama. Maka sangat wajar kalau kemudian paslon 2 ini menang, karena satu relate, yang kedua isunya ringan, dan yang ketiga kita tidak boleh lupa bahwa berapa banyak follower itu sangat menentukan validasi sosial bagi Gen Z. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti, makin mereka mengagumi. Jadi bukan pada apa isunya, tetapi berapa banyak konten itu ditonton, berapa yang mengikuti, itu menentukan. Maka kalau kita lihat misalnya perilaku Gen Z, siapa tokoh-tokoh media atau tokoh-tokoh publik yang diikuti, makin banyak pengikutnya, makin mereka bergabung. Dan gerbong Prabowo Gibran yang sangat besar itu tentu punya energi lebih, punya daya kreatif yang lebih, lalu pendekatan kampanyenya juga sangat kreatif, harus diakui ya. Dan itu memukau generasi Z kita. Nah, kalau tadi Pak Andri mengatakan bahwa mereka melihat ada keterwakilan dalam kehadiran cawapres ya di 02 ya, Gibran begitu. Lalu mengapa isu-isu misalnya ya, kalau dikaitkan dengan Gibran misalnya isu-isu dinasti politik ya, bahkan terakhir kan di hari apa itu, 2 hari apa 3 hari menjelang pemilu keluar film apa itu Dirty Vote. Ini kenapa nggak kelihatannya itu nggak ada pengaruhnya tuh? Iya, film Dirty Vote itu kan 2 jam Pak Arli. Gen Z nggak bisa nonton konten yang lebih dari 3 menit. Jadi nggak dilihat itu ya? Iya, nggak dilihat. Yang mereka lihat adalah pembahasan yang berisi perdebatan orang tentang Dirty Vote. Sehingga, dan kalau kita melihat konten-konten di Instagram, di TikTok, dan seterusnya, yang sangat merebak kan konten-konten yang berasal dari pasangan 02 yang melakukan sebuah tindakan apologetis terhadap Dirty Vote kan. Dan Dirty Vote itu mencerahkan bagi orang-orang yang sabar, nonton, mengikuti sampai selesai, tetapi itu justru menjadi backfire lah. Jadi api yang memercik sendiri bagi pasangan 03, karena apa? Peredaran tanggapan terhadap Dirty Vote itu sangat masif. Saya sudah menduga bahwa sekitar 13 juta orang yang menonton Dirty Vote itu adalah orang-orang yang memang sudah menyetujui bahwa Jokowi dianggap melakukan serangkaian kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis. Ya kira-kira petanya sekitar 13 juta itu. Tapi yang tidak dapat diantisipasi adalah bagaimana film itu didiskusikan dalam konten-konten yang pendek dan menarik itu. Lalu isu yang terkait dengan statement kelompok akademisi, lalu diskusi-diskusi yang ada, rata-rata kalau yang di media-media yang dimuat di YouTube itu panjang-panjang, yang dilihat begitu banyak orang, yang sampai jutaan, itu rata-rata lebih dari 45 menit. Jadi kalau kita bicara tentang metode edukasi politik bagi generasi Z, itulah yang luput dari pergerakan masyarakat sipil. Sehingga generasi Z ini mereka mungkin tidak mengakses semua informasi yang ada. Dan bahkan kan ada beberapa pihak ya, banyak pihak yang misalnya ketika membincangkan isu 98,
beredar ya konten-konten bahwa peristiwa 98 kerusuhan itu tidak pernah ada, itu ilusif gitu. Dan ini kan generasi yang lahir di atas tahun 2000-an misalnya, mereka sudah merasa ini isu yang tidak relate, kita hidup di masa lalu. Lalu logika bahwa demokrasi harus punya etika dan moral itu tidak relate juga bagi Gen Z. Jadi memang sederhananya baik pasangan 01 maupun 03 salah memilih isu. Nah, kalau kita melihat komposisi demografis pemilih kita yang sekitar 60% ya adalah generasi muda, tapi karena mungkin tim suksesnya baik Timnas maupun tim pemenangan Ganjar Mahfud itu sebagian besar diisi oleh orang-orang yang usianya matang, keterwakilan Gen Z-nya sedikit, maka cara berpikir atau pendekatannya meleset. Dan kalaupun ada misalnya kawan muda Seno Bagaskoro lah katakanlah di paslon 3, dia ya orang yang punya ketertarikan terhadap isu-isu politik, ya isunya isu ikut orang yang usianya lebih tua. Jadi tidak disasar ini pola pikirnya Gen Z. Nah, apakah itu yang menyebabkan juga saya terus terang saya sangat kaget ya kalau melihat bahwa misalnya hasil akhir perolehan suara dari 03 itu di bawahnya 01 loh. Padahal kan ketika di awal pencalonan kan itu surveinya Pak Ganjar itu kan sangat tinggi. Ini di nomor 3 loh, dan itu bahkan kalau tadi Pak Andri mengatakan soal PDIP, ya kelihatannya angkanya paslon 3 itu di bawahnya angka perolehan PDIP sendiri. Berarti nggak semua orang PDIP dong pilih. Ya, itu mengagetkan karena saya berpikir orang akan memilih Ganjar tapi tidak memilih PDIP. Tapi ternyata justru sebaliknya. Ya. Jadi kenapa bisa demikian? Menurut saya faktor Jokowi dan Prabowo ini besar sekali. Satu, politik dinasti, lalu penggunaan aparat sipil negara ya, yang tentu ini masih bisa diperdebatkan itu curang atau tidak. Lalu kenaikan gaji yang sampai dirapel terhadap aparat sipil negara, sementara Pak Presiden itu masih punya masa jabatan sampai bulan Oktober kan, sehingga di situ ada proses tawar-menawar. Menurut saya dimungkinkan proses tawar-menawar. Lalu bansos, lalu juga ada politik penyanderaan demi mendapat dukungan. Ya, kita tahu bahwa ada pejabat-pejabat di kepala daerah yang tadinya mengarahkan dukungan pada paslon 1 atau paslon 3, setelah didatangi KPK hanya dalam hitungan jam memilih bersikap netral atau memilih mengarahkan dukungannya pada 02. Itu menurut saya, terlepas ini etis atau tidak etis ya, dan bisa diperdebatkan itu betul atau tidak, yang jelas di media kan yang berkembang itu ya, dan itu merupakan fakta-fakta yang menjadi pemberitaan. Bagi saya itu menegaskan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah kalah, Pak Ari. Bayangkan, beliau 2 kali Wali kota. jadi gubernur di Solo, wali kota Solo ya. Lalu 1 kali gubernur DKI, 2 kali jadi presiden, dan yang sekarang bisa dikatakan menjadi mastermind ya, punya peran yang sangat dominan menurut saya di dalam Pilpres 2024. Dan gabungan kekuatan yang kalau kita lihat 2014-2019 itu kan pendukungnya militan nih, Jokowi dan Prabowo. Ini bergabung pendukung militan Prabowo dan para pengagum Presiden Jokowi itu menjadikan Pilpres kali ini ya bisa dimenangkan 1 putaran. Dan di sisi lain kalau saya melihat kemenangannya Jokowi ini juga memperlihatkan
perjuangannya Bu Mega. Kalau saya boleh mengistilahkan bukan sebuah kekalahan ya, tapi seperti ujian ketabahan. Jokowi selalu menang, Bu Mega berkali-kali kalah. Kalau kita ingat misalnya peristiwa 27 Juli ya, konflik antara PDI dan PDI Perjuangan pada saat itu. Lalu kemudian bahkan ketika pasca reformasi PDIP memenangkan pemilu, Bu Mega dikalahkan oleh poros tengah. Lalu setelah Gus Dur turun, Megawati naik, bersaing lagi dikalahkan oleh SBY, yang polanya mirip ya, ada semacam ketersinggungan yang ternyata bisa mengundang gelombang dukungan terhadap pihak yang dipandang menjadi korban dengan kemenangan SBY pada saat itu begitu, dan mereka sangat kuat, sistemik ya, tim pemenangannya sangat sistematis kerjanya. Lalu juga yang baru saja ini Bu Mega kalah dengan Jokowi. Ya, artinya. Tapi saya tetap mengapresiasi lah konsistensi ideologis dari partai manapun ya, termasuk PDIP yang walaupun mereka kalah, ternyata mereka masih menjadi partai yang mayoritas mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Dan ini artinya kalau nanti PDIP itu mau koalisi misalnya dengan partai-partai yang kalah itu, ya setidaknya 50% mereka bisa menguasai parlemen. Dan itu artinya akan ada keseimbangan ya antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Dan sehat itu demokrasi ya. Ya, itu baik untuk demokrasi. Tapi sejujurnya saya tidak yakin dengan karakter partai-partai yang lain ya. Karena kan ada kecenderungan partai-partai tertentu itu mendekat pada kekuasaan. Apalagi kalau kemarin Pak Prabowo sudah membuat statement kita harus merangkul semua, itu kan lampu hijau. Untuk partai-partai yang berlawanan itu bisa bergabung di kabinet gitu. Oke, artinya ada faktor, jadi terutama faktor Pak Jokowi ya yang membuat artinya mengapa hasil Pilpres. Apakah ini ada kekalahan sebutlah 01 dan 03 ini karena mereka juga tadi isukan bahwa mereka cukup gencar menembak Pak Jokowi yang ternyata kan dari survei masih punya pendukung yang begitu besar, berapa 70% lebih, dan mereka terus menghajar. Dan mereka lupa bahwa seperti pengalaman ketika Pak Bu Mega dan Pak SBY bahwa rakyat Indonesia itu selalu memihak kepada yang dianggap jadi korban, yang dibully itu, yang dihajar itu selalu dibela oleh rakyat. Apakah ada faktor itu setelah beberapa pesan berikut ini? Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia dengan saya, Pendeta Celoroso, percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Andri Purnawan dari GKI Dharma Setelit, Surabaya. Kita berbincang tentang merespons hasil hitung cepat Pilpres 2024. Ini segmen ketiga terakhir, para sahabat masih bisa memberikan komentar ya atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Tentu nanti Pak Pendeta Andri akan merespon pada waktunya. Pak Andri, bagaimana nih tadi saya di ujung segmen ketiga tadi saya mengatakan, apakah ini juga kekalahan 1 dan 3 ini karena mereka sejak awal itu tadi kan udah dikatakan salah milih isu, lalu kedua salah nembak, mereka nembak orang yang masih punya banyak penggemar. Dan mereka tidak lihat psikologi orang Indonesia bahwa yang dijelekan, dihina, dihajar-hajar itu, dibully itu cenderung dibela oleh masyarakat kita. Seperti pada kasus dari ketika Ibu Mega dan Pak SBY bertarung pada Pilpres yang lalu-lalu. Kalau menurut saya sebetulnya rakyat Indonesia itu mengantisipasi bahwa pemilu 2024 masih akan diwarnai isu politik identitas. Karena di 2014, lalu 17 pemilihan gubernur DKI, lalu residunya ada di 19, politik identitas itu menjadi isu yang sangat sensitif. Nah, oleh karena itu para pendukung Pak Jokowi ini menganggap bahwa Jokowi itu bukan hanya menjadi simbol pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi ya secara data, lalu juga adanya pembangunan terlepas utang negara kita banyak, tetapi juga Jokowi dipandang sebagai simbol yang mampu memerangi kelompok-kelompok yang intoleran. Dalam waktu yang sama, Paslon 1 memang identik ya, diidentifikasi dengan rekam jejak politik identitas. DKI Jakarta. Walaupun misalnya salah satu juru bicaranya Timnas itu, kalau tidak salah orang Katolik gitu, saya kemarin lihat dia diwawancara di TV masih ada tanda salib abu. Ya, tapi orang sudah punya semacam stigma bahwa Anies Muhaimin itu representasi kelompok yang bermain di politik identitas dan kelompok religius pragmatis. Itu stigma. Sementara Ganjar Mahfud itu kan mengalami 2 kali penurunan elektabilitas. Yang pertama ketika Ganjar melakukan penentangan terhadap dihelatnya U20 pada isu Israel itu ya pada saat itu. Wah, itu langsung turun lagi ketika Gibran menjadi wapresnya Prabowo, itu turun lagi. Dan penurunannya itu semakin hari semakin besar karena isu politik identitas menjadi sangat sensitif karena beberapa kali misalnya Pak Mahfud MD begitu ya, dengan seruan kita ganyang Israel, itu membuat orang Kristen ya, ini kita bicara Kristen, di kalangan orang-orang Kristen yang ternyata juga mempraktekkan politik identitas, yang melihat Israel secara buta, mereka beralih ke Paslon 2. Ditambah lagi, dalam hal ini, serangan terhadap Jokowi datang dari kaum elit, sementara Jokowi memenangkan kaum grassroots. Kaum elit yang menyerang Jokowi, yang menyadari bahwa Presiden Jokowi ini baik sampai tahun ke-9 pemerintahannya, dan di 1 tahun terakhir banyak melakukan manuver, itu kan kaum elit, orang-orang yang mengerti perkembangan, mengikuti berita, dan kaum elit pun masih terbelah. Sementara apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah menyasar kaum grassroots, ya kan? Itu berapa juta orang itu aparat sipil negara yang istilahnya langsung bisa menikmati kenaikan gaji. Saya tidak menuduh semua ASN mendukung Pak Jokowi, tidak. Tapi itu strategi. Berapa puluh juta orang yang menikmati bansos yang dalam situasi yang sangat sulit itu, kemudian ada semacam kemudahan-kemudahan.
Dan ditambah lagi berapa banyak kalau kita lihat pihak-pihak yang bisa meyakinkan bahwa proyek-proyek pembangunan ini harus berkelanjutan. Jadi seperti yang ditulis Mas Ulil ya di Kompas hari ini, isu demokrasi itu tidak melulu menjadi satu-satunya isu yang dipertimbangkan oleh rakyat. Tapi juga ada hal-hal konkret yang lain, lalu ada sentimen terhadap orang-orang yang membuli Pak Jokowi, dan sekaligus dikembangkan juga sentimen terhadap Anies, terhadap Bu Megawati. Jadi kisah-kisah bahwa kenapa Pak Jokowi demikian, alasannya kenapa Pak Jokowi demikian itu lebih populer dibandingkan wacana tentang demokrasi yang sehat, wacana tentang etika dan moralitas. Jadi memang kita tidak bisa memperdebatkan itu sebagai sesuatu yang benar dan salah, tapi begitulah orang banyak. Dan ini kan pendekatannya populisme kan berarti. Yang namanya populisme itu bicara tentang sentimen dan persepsi yang dibangun, dan saya harus mengapresiasi ya strategi politik yang menurut saya walaupun menghalalkan segala cara, tapi ternyata strategi politik itu sangat efektif. Walaupun ini berbahaya bagi demokrasi. Ya, tapi itulah rapot kita, Pak Adrianus. Iya. Sebelum saya minta Pak Andri untuk bicara mengenai tadi soal rapot kita ya, dan apa yang perlu kita lakukan, bagaimana Pak Andri melihat respon paslon 1 dan 2 terhadap hasil quick count? Paslon 1 dan 3 ya? Sorry, 1 dan 3 ya. Ya, kalau yang saya lihat, paslon 1 mereka puas. Ya. Karena apa? Mereka mendapatkan elektabilitas yang kurang lebih sama seperti yang mereka harapkan. Walaupun tadi saya mendengar ada juru bicara dari paslon, ya seharusnya kami bisa lebih tinggi. Tapi saya melihat mereka puas. Paslon 3 itu seperti terkaget-kaget. Mereka masih freeze dengan kondisi ini. Belum fight, belum flight, tapi masih dalam kondisi freeze. Dan kalau ada statement bahwa semua laporan ini akan dikumpulkan dan kemudian akan dilakukan langkah hukum, menurut saya itu akan dilakukan dalam rangka memuaskan para pendukung saja. Jadi bagi saya, kalau paslon 1 mau secara idealis ya mengawal demokrasi bersama dengan paslon 3, mungkin ini bakal seru. Tapi menurut saya Pak Arlianus, kalau dilihat karakter rakyat Indonesia, itu ini akan ya gugat-menggugat itu biasa akan terjadi, tetapi tidak sampai pada menolak hasil pemilu. Karena kalau misalnya dua paslon ini misalnya menyatakan menolak hasil pemilu, wah ini bisa rame. Ya. Karena dianggap bahwa pemilu ini diduga mengalami kecurangan yang terus terstruktur, masif, dan sistematis. Tapi menurut saya paslon 1 tidak akan mau repot timnya, dan paslon 3 pun mereka akan bekerja keras, namun akan kelelahan. Ya, dan sebetulnya yang lebih berharga dari itu bukan soal pasangan calon ini, tapi pemilu kali ini menjadi sarana pendidikan demokrasi yang sangat mahal harganya. Bagi siapa? Bagi kita. Kita sebagai gereja, kita sebagai pergerakan masyarakat sipil, untuk punya daya kritis yang konstruktif terhadap sebuah proses demokrasi yang berjalan. Dan dari sini saya melihat memang tidak bisa hanya mengandalkan partai. Demokrasi itu harus menjadi sebuah pergerakan rakyat yang bukan hanya berkendaraan partai, tetapi aspirasi masyarakat itu mesinnya harus mesin komunitas-komunitas
yang menaruh perhatian pada demokrasi. Nilai yang didapat oleh paslon 3 itu misalnya, itu kan praktis dari hasil elektabilitas partainya saja, bahkan partainya lebih tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang dimiliki oleh kelompok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak dimiliki oleh partai. Kalau komunitasnya Amin kan memang mereka pendukung yang loyal dan sangat sulit digoyahkan. Nah, sementara pendukungnya paslon 3 ini kan beririsan, kaum nasionalis, sama-sama nasionalis. Tapi yang membedakan adalah di paslon 2, mereka punya komunitas-komunitas di luar partai. Menurut saya ini bukan hanya kerja partai, tapi misalnya kalau Jokowi itu punya teman Jokowi, punya projo, dan seterusnya itu ya. Nah, komunitas-komunitas ini ternyata terbukti efektif untuk menjadi mesin penggerak demokrasi. Di samping partai ya. Iya, iya. Kalau tadi dari awal tadi Pak Andri mengatakan ini rapot demokrasi kita. Ya, pertama bahwa kita sudah tahu lah kurang lebih nanti KPU akan mengeluarkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil hitung cepat. Dan tadi Pak Andri mengatakan ya kita terima itu rapot itu hasil kita ya. Kita jangan lagi mempersoalkan itu, tetapi rapot kita itu nilainya berapa sih Pak? Dalam arti ya kalau ini rapot kita oke, ya rapot kita terima ya. Nah, nilai kita berapa dan apa yang kita perlu lakukan ke depan ya agar kualitas demokrasi kita itu yang mau tidak mau kita katakan memang salah satu berujung pada pemilu 5 tahun ke depan lagi dan masih ada pilkada nih bulan November ya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat sipil, sebagai gereja ya agar rapot kita itu nilainya ya naiklah gitu loh. Ya, jangan stuck. Nah, saya nggak tahu Pak Andri memberikan nilai berapa nih demokrasi kita sekarang ini. Silakan Pak Andri. Wah, ini pertanyaan yang sulit dan saya agak sulit memberikan nilai, tapi saya nilai dalam sisi angka ya. Tapi saya berpendapat begini, dari 5 kali pemilu ya, 5 kali pemilu yang terakhir, saya memandang yang paling problematis atau yang penuh dengan tantangan adalah pemilu kali ini. Karena dari pemilu ke pemilu yang sudah berjalan setelah masa reformasi, baru kali ini isu negara berhadapan dengan rakyat. Jadi ada campur tangan negara. Kalau isu-isu sebelumnya itu kan pertarungan antara kelompok ya, isunya isu pro reformasi dan pro status quo, lalu juga ada isu cepong kampret, itu masih pertarungan yang head to head tanpa campur tangan negara. Lalu 2019 ya oke, 2024 ini menurut saya menjadi artinya kegaduhan demokrasi terjadi justru karena aparatur negara. Dan itu membuat pemilu kali ini memang hasilnya harus diterima, tetapi juga menjadi catatan khusus bagi kita. Kenapa harus diterima kalau sudah seperti itu? Karena saya berpendapat begini, kita harus melihat 2 aspek, Pak. Pertama, partisipasi rakyat kita tinggi. Ini lebih dari 80% rakyat berpartisipasi. 2014 tuh yang golput 30%, ya, hampir 30%, sepertiga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. 2019 cukup bagus ya, 18-19% yang golput, dan 2024 angka partisipasinya juga tinggi. Secara persis saya belum pegang datanya, tapi lebih dari 80% rakyat ikut memilih. Dan di pemilu yang sangat kompleks ini, karena ini pemilu pertama di Indonesia yang antara pemilu dan pilkada diselenggarakan dalam 1 tahun yang sama, nanti periode selanjutnya kan November itu ya. Itu sangat kompleks, dan saya melihat kerja keras para penyelenggara pemungutan suara ya, bahwa KPU-nya kena vonis problem etis gitu ya, pelanggaran etik berat, tetapi para penyelenggara pemilu di daerah dan
kelompok penyelenggara pemungutan suara itu bekerja dengan sangat keras. Dan bahkan kemarin saya ikut memantau ya beberapa tempat, pergi ke posko-posko. Saya balik jam 2:30 pagi, Pak Arlianus. Itu saya masih melihat kawan-kawan KPPS di perumahan tempat saya tinggal, mereka masih bekerja. Mereka menantikan penyelesaian administratif, penyerahan dari TPS ke PPK ya, panitia pemilihan kecamatan untuk rekapitulasi, dan bahkan ini tadi siang mereka masih bekerja terus. Dan ketika saya menyemangati, bagaimana masih semangat? Apa jawab mereka? Semangat Pak, untung hanya 1 putaran. Walaupun saya tahu preferensi pilihan mereka. Jadi preferensi pilihan mereka karena di tempat saya tinggal itu dimenangkan oleh 03 ya. Cukup jauh ya. Di perumahan-perumahan di Surabaya banyak yang dimenangkan 03. Tapi sebagai panitia penyelenggara pemilu, mereka mensyukuri betapa proses yang rumit ini begitu melelahkan. Ya, untung cuma 1 putaran. Saya langsung berpikir ya, kita harus menghargai kerja keras orang-orang yang tulus menjadi pengabdi demokrasi ini, Pak. Dan kita perlu melihat bagaimanapun juga setiap pemilu pasti ada kecurangan sejak tahun 55 sampai sekarang. Tapi di perspektif yang lebih luas secara geopolitik, 2024 ini kan menjadi tahun pemilihan umum ya. Separuh populasi penduduk bumi akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang baru. 64 negara termasuk Uni Eropa itu mengadakan pemilu. Dari yang sudah berjalan, setahu saya Pakistan tuh rusuh. Karena setelah pencoblosan, pemerintahnya memadamkan internet dan mengundang amuk massa. Artinya ini wajah dunia secara global, secara geopolitis akan berubah. Dan kalau Indonesia itu cukup dewasa untuk menyikapi dinamika demokrasi yang terjadi, maka Indonesia bisa menjadi model menurut saya bagaimana pemilunya super kompleks, tetapi bisa menjalankan demokrasi elektoralnya secara kritis namun damai. Jadi artinya kita menerima hasil harus menerima hasil ini hasil yang udah kita capai bersama, dan ada banyak orang yang berlelah untuk itu. Masyarakat Indonesia sebagian besarnya sangat antusias untuk melakukan memberikan suaranya. Kita terima, kita kawal. Pada saat yang sama sikap kritis agar ya bukan hanya mengawal hasil, tapi bagaimana agar demokrasi semakin meningkat kualitasnya, itu kita perlu terus jaga. Ya, tadi kan misalnya kalau mempertentangkan ya, Pak Andri kita mengatakan bahwa adalah baik kalau di parlemen misalnya ada oposisi yang cukup kuat. Pada saat yang sama, bukankah negara sebagian besar masyarakat kita itu sebenarnya lebih senang kalau nggak usah ada oposisi-oposisian, tetapi bergerak bersama untuk membangun negeri. Itu kan apa yang dikerjakan supaya sekali ketegangan kreatif antara, saya katakan harapan ya, atau keinginan sebagian besar rakyat agar jangan ada kegaduhan-kegaduhan, keributan-keributan ya. Kita bergandengan tangan membangun negeri. Pada saat yang sama keperluan akan oposisi yang bersikap kritis ya, berideologis, supaya ya mencapai hasil demokrasi. Bagaimana menjaga ini, Pak Andri? Ya, di Indonesia itu kan problemnya kebanyakan partai, Pak Rianus. Jadi kalau nggak jelas ya. Di Amerika itu kan cuma 2. Itu sehat sekali. Jadi kelompok-kelompok progresif pasti ke Demokrat, yang konservatif pasti ke Republik. Jadi menurut saya perlu di satu sisi dari sistem kepartaian kita memang perlu dibuat sebuah proses yang lebih sederhana dalam kepartaian, sehingga tidak terlalu banyak. Dan dari situ pergerakan masyarakat sipil itu tidak semua dihisap ke partai. Bayangkan kalau sekarang ini sebuah partai harus menyiapkan 2.593 orang untuk didudukkan sebagai caleg-caleg di berbagai lapis ya di seluruh Indonesia.
Dan kalau kita ada 17 partai misalnya, seandainya itu disederhanakan saja misalnya menjadi 5 partai, maka sisanya, puluhan ribu orang sisanya, itu bisa menjadi penggerak masyarakat sipil. Dan di sanalah kemudian proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan begitu banyak partai, maka memang selalu orientasi politiknya adalah politik kompromis. Dan ditambah lagi masyarakat kita tidak cukup dewasa, kalau mendapati orang yang berbeda, itu akan dibully habis. Kita kan masih menggunakan politik buzzer kan, menggunakan para pendukung yang virtual. Jadi para pendukung yang virtual yang memainkan wacana publik dan menggunakan metode kill the messenger. Jadi kalau ada yang mengkritik, itu akan dihabisi sedemikian rupa sampai karakter dari orang yang mengkritik itu ya hancur. Nah, itu menurut saya adalah tantangan demokrasi kita. Dan perang antar buzzer, karena masing-masing kemudian membangun pasukan yang memainkan wacana publik, hanya akan menjadikan demokrasi kita begitu bising dan keluar dari aspek yang lebih ideologis. Karena kita ini kan selalu sibuk tentang siapa yang didukung, bukan apa yang menjadi isu kan. Sampai kira-kira bulan Oktober mungkin, hanya kurang beberapa bulan sebelum pemilu, seluruh rakyat Indonesia nyaris hanya berpikir tentang siapa yang dicalonkan, siapa yang didukung. Tetapi tidak ada aspirasi politik yang fundamental terkait dengan apa problem Indonesia, apa peluang Indonesia, dan apa yang menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi. Dan itu menurut saya gereja harus punya departemen kajian politik, tetapi bukan hanya elitis, melainkan mendaratkan itu menjadi komunitas politik, ya, komunitas politik non-partisan, non-partai, yang secara aktif memperjuangkan aspirasi. Karena begitu kita melangkah keluar dari rumah kita berada di ruang publik, itu ruang politik. Bahkan gereja sebagai ruang publik juga adalah ruang politik. Nah, dalam konteks GKI misalnya, sudah waktunya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur punya departemen kajian dan pergerakan politik. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mendonasikan aspirasi kita dalam bentuk cek kosong kepada partai-partai atau kepada pasangan-pasangan calon, dan ketika memasuki bilik suara, itu sudah diyakini sebagai saya memberikan sumbangsi politik. Bagaimana sumbangsi politikmu cuma 5 menit? Nah, dari sudut proses itu memang kita perlu membangun infrastruktur, Pak Arlianus. Menurut saya sangat diperlukan membangun infrastruktur sehingga kita punya aspirasi dan punya jalan, punya ruang perjuangan tersendiri. Dan berdasarkan pengalaman di Surabaya dan Jawa Timur, komunitas-komunitas pergerakan masyarakat sipil itu pada akhirnya yang justru dilirik oleh pemerintah, yang menjadi rujukan dari para legislator, dirangkul oleh kelompok-kelompok karena menjadi kekuatan masyarakat sipil. Tapi memang sejauh ini pergerakan masyarakat sipil yang ada masih dalam bentuk selebrasi-selebrasi, belum bersifat ideologis dan membawa aspirasi tertentu yang memberi warna pada demokrasi Indonesia. Baik, Pak, terima kasih atas pencerahan diberikan kepada kita dalam respon hasil hitung cepat Pilpres ini. Jadi kita ya bersyukur sudah berlangsung pemilu dengan damai, ya. Tidak ada pertikaian yang berarti lah, ya. Ada perbedaan pendapat, ya, itu silakan. Tapi sebagai warga bangsa kita telah melaksanakan itu dengan aman, dengan damai. Pada saat yang sama kita tidak boleh berhenti setelah rame-rame lalu set lagi. Tapi kita mesti, ya, gereja perlu memberi perhatian serius, ya, agar kita tidak hanya terlibat di ujungnya, ya, pada pemilu, tapi bagaimana wacana-wacana
ya gagasan-gagasan yang memajukan kehidupan bersama di negara demokrasi itu dapat diproduksi oleh gereja dan lembaga-lembaga masyarakat sipil sehingga sekali lagi kualitas demokrasi kita menjadi semakin baik. Saya boleh kasih pesan terakhir, Pak Ya, Arli? silakan. Ya, pesan terakhir saya begini. Masa otot-ototan saling ejek ya, ini harus segera diakhiri. Karena kalau kita lihat dalam sebuah pemilu selalu ada residu ketegangan. Dan residu ketegangan itu biasanya saling ejek. Ini harus diakhiri. Dan kini waktunya untuk menjadi kritis dan konstruktif demi kebaikan bangsa dan negara. Untuk yang paslonnya menang, janganlah mengejek, membangkitkan kemarahan dan kebencian kepada paslon yang kalah. Karena itu adalah pekerjaan diabolos, penghasut dan pengadu domba. Sementara untuk mereka yang paslonnya kalah, ya jangan nyinyir kepada mereka yang sedang merayakan kemenangan. Karena itu akan menunjukkan bahwa kita bermental pecundang. Demokrasi itu menuntut mental yang terbuka terhadap perbedaan dan kekalahan. Maka saya mengutip Ratapan 3 ayat 26 ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, sambil kita mengawal proses demokrasi kita hingga tuntas. Semoga Indonesia tetap damai dan semakin dewasa demokrasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry ya, pesan yang sangat penting ya. Hentikan otot-ototan dan mari kita sekarang bersikap kritis, konstruktif. Dengan ini selesailah perjumpaan kita dalam Jaga Demokrasi Indonesia. Bila ada masukan-masukan kepada kami silakan dikirimkan ke nomor 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dan Pak Andri. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.